Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan penjelasan tadi Mas Ubaid yang terpotong. Bagaimana kemudian penegakan disiplin di sekolah terkait dengan kasus-kasus bullying seperti ini? Iya, jadi kita punya cara pandang yang salah soal penyadaran anak, pendisiplinan, penegakan aturan. Semua dilakukan dengan cara-cara dan juga pendekatan kekerasan. Gitu. Itu yang salah gitu ya. Jadi kalau ada anak melanggar aturan, itu hukumannya adalah kekerasan gitu. Jadi anak-anak tidak diberikan edukasi yang baik tentang kenapa perilaku ini dilarang oleh sekolah. Khawatirnya malah jadi normalisasi begitu kan. Contoh misalnya yang di Lebak itu merokok jelas salah. Ya. Kemudian digampar gitu. Tapi anak tidak diberikan ruang. Rokok itu apa? Ya kan? Apa dampak negatifnya? Kenapa kok dilarang? Anak itu usia belajar ya. Karena itu mereka bisa jadi melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib itu karena pengetahuan dia belum sampai ke sana. Nah, karena belum sampai ke sana, maka anak penting untuk diedukasi soal literasi apapun yang ada di sekolah. Tapi kan biasanya sekolah juga sudah memiliki aturan-aturan yang untuk menghukum mungkin murid-murid yang bermasalah seperti itu. Apakah memang hukuman itu kemudian belum memberikan efek jera seperti itu? Nah, tadi saya bilang hukuman itu lebih memberikan pada sanksi-sanksi daripada edukasi. Padahal kalau usia anak-anak ini kan restoratif justice misalnya, itu adalah lebih ke pendekatan tentang memahami masalah, konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan itu apa gitu. Jadi ruang-ruang dialog di sekolah itu hampir nggak ada. Sehingga yang muncul adalah penghukuman-penghukuman. Sehingga kalau ada masalah yang dipanggil adalah orang tuanya. Tapi sejauh mana anak diajak untuk dialog terhadap masalah yang dia sedang hadapi itu apa? Sebenarnya kan nggak hanya korban saja, ruang dialog itu kita harapkan kan juga dilibatkan dari para siswa lainnya. Tidak hanya guru yang kemudian harus jemput bola kan. Karena menariknya ini di mana Polres Tangerang Selatan sudah memeriksa sebenarnya ada 6 orang saksi pasca meninggalnya seorang siswa ya di SMPN 19 Tangerang Selatan di Banten akibat dugaan perundungan. Jadi kalau dilihat Kapolres Tangerang Selatan beserta dengan jajaran sudah mendatangi rumah duka di Kelurahan Ciater di Kecamatan Serpong ini pada Minggu siang kemarin, di mana Kapolres bahkan juga sudah menjelaskan sebenarnya sejak peristiwa terjadi polisi belum menerima laporan resmi dari orang tua korban, bahkan hingga korban dinyatakan meninggal dunia ya. Jadi meski demikian polisi sudah berinisiatif sebenarnya melakukan serangkaian penyidikan guna mengungkap apa sih fakta sebenarnya. Kepolisian juga telah memeriksa 6 orang sebagai saksi yang dianggap mengetahui peristiwa ini, diantaranya adalah pihak sekolah. Dalam penanganan kasus ini, polisi akan bekerja secara profesional, berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hingga membutuhkan kehati-hatian karena melibatkan anak-anak di bawah umur. Iya. Merawat korban, namun kami dari kepolisian berinisiatif untuk memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan peristiwa ini. Dan hari ini kami sudah dapatkan kepastian bahwa nanti akan dijadwalkan dari pihak orang tua korban akan memberikan keterangan kepada penyelidik. Begitu ya, ada tindakan pidana kemudian harus diproses oleh pihak polisian. Tapi bagaimana kemudian hal-hal yang tidak tercium nih ya oleh pihak sekolah, kemudian juga korban tidak melapor, orang tua juga tidak melaporkan. Saya nggak bisa bayangin gitu, Mbak Sinta, dampak trauma ya. Bom waktu ya. Itu dia dari korban yang kemudian harus secara tiap hari bertatap muka dengan para pelaku. Harus nggak sih ada sanksi tegas nih dari sekolah kepada para pelaku tindakan bullying ini agar tidak menambah lagi rasa trauma kepada korban? Betul. Jadi hukum kita mengatakan underage dan sebagainya itu kan hukum-hukum yang sudah memang dibuat dalam waktu lampau ya begitu. Sementara kecepatan teknologi tidak seperti itu. Jadi anak-anak yang sekarang itu tidak hidup di masa lalu, di mana anak-anak sekarang ini sangat mungkin melakukan tindakan-tindakan kriminal orang dewasa yang dilakukan pada usia seperti ini begitu. Jadi apakah mereka perlu dapat sanksi? Perlu ada SOP yang jelas begitu. Kenapa banyak terjadi tadi disampaikan Pak Ubaid itu kekerasan? Nggak ada SOP yang jelas. Kalau anak melakukan seperti ini, apakah boleh tetap ada di sekolah, apakah dia harus dipindahkan dan sebagainya. Sebenarnya pelaku-pelaku ini juga korban.
begitu. Mereka korban atas frustrasi yang mereka rasakan, mereka korban atas ketidakpuasan mereka terhadap orang tua, terhadap sekolah, mereka korban atas banyaknya informasi-informasi agresivitas yang terpapar setiap hari. Cara melampiaskan yang salah. Betul, cara melampiaskan yang salah, sehingga harus ada SOP-nya. Anak ini misalnya memang harus dipindahkan, tetapi harus ada juga rehabilitasi, harus ada juga psikoedukasi, harus ada pendampingan psikologis tidak hanya pada korban, tapi pada pelaku juga. Kalau hanya memindahkan saja sebenarnya kan tidak menyelesaikan masalah. Betul, dan itu akan terjadi lagi di sekolah yang baru begitu. Dan selama ini kita tidak melihat atau anak-anak itu tidak terpapar. Apa sih yang terjadi ketika anak ini melakukan bullying? Apa yang terjadi terhadap dia? Berita-berita tentang Fokusnya ke korban ya. Fokusnya ke korban, kemudian berita tentang hukumannya itu tidak terekspos begitu. Jadi anak hanya belajar di media sosial bagaimana melakukan kekerasan, bagaimana melakukan perundungan, apa yang terjadi, selesai. Begitu. Jadi dianggapnya ini bukan hal yang tadi penting ya, cukup penting untuk dilihat gitu. Tetapi kalau dipaparkan juga, kalau kita melakukan ini, konsekuensinya hukumnya ini ya, konsekuensi sosialnya ini, konsekuensi agamanya ini, konsekuensi masyarakatnya ini gitu. Jadi mereka bisa melihat juga kegiatan perilaku perundungan konsekuensinya adalah ini. Nah, konsekuensi ini tidak pernah dipelajari anak juga. Konsekuensi di sekolah ini, Mas, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Sinta, perlu kemudian berikan sanksi tegas kepada para pelaku, dikeluarkan dari sekolah dan juga mendapatkan pembinaan. Perlu tidak? Jadi kenapa kita fokus pada anak dan korban, tapi sering kali kita lupa siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya. Jelas. Sih hukumannya untuk penanggung jawab. Dalam konteks ini saya bilang, kepala sekolah gagal melindungi anak. Kenapa harus kepala sekolah? Artinya kan begini, sekolah itu kan tidak hanya dikelola oleh kepala sekolah, ada guru-guru di sana yang juga ikut memperhatikan. Apakah ya, tapi kan pimpinannya kan kepala sekolah. Oke. Penanggung jawab semua yang ada di sekolah itu adalah kepala sekolah. Nah, ketika kepala sekolah gagal melindungi anak, bahkan sampai meninggal dunia, saya pikir kepala sekolah harus bertanggung jawab. Bagaimana kemudian guru BK, guru BP yang juga bertugas untuk melindungi anak? Iya, tapi kan yang kebijakan di level sekolah itu kan apa kata kepala sekolah, dirundingkan bersama-sama. Jadi kalau ada apa-apa, menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah bentuk tanggung jawabnya apa, Mas? Apa? Misalnya sekolah mungkin bisa saja sekolahnya ditutup seperti itu, tidak hanya memecat, tidak hanya memberhentikan kepala sekolah. Iya, menurut saya nggak pernah ada sanksi buat kepala sekolah, sama sekali ya. Buat para pelaku saja sanksinya banyak yang hanya administratif, kemudian dimaafkan. Apalagi kepala sekolah nggak pernah ada sanksi sama sekali. Karena itu ya kepala sekolah sebaiknya mengundurkan diri, tidak perlu dipecat ya. Tapi kan karena ini dia merasa gagal gitu. Apakah menyelesaikan masalah bullying dengan hanya mengundurkan diri dari kepala sekolah? Iya, tapi ini kan jadi pelajaran kepala-kepala sekolah bahwa sekolah itu harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Karena data JPPI dari tahun ke tahun kita juga melakukan survei indeks layanan pendidikan. Yang paling buruk adalah soal safety learning environment. Buruk sekali itu. Lah, salah satu tanggung jawab kepala sekolah adalah bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi tempat yang aman, ramah terhadap anak-anak. Ini ada nggak hukuman untuk sekolah, misalnya yang kemudian kedapatan ada kasus bullying, mungkin saja misalnya menurunkan akreditasinya, atau mungkin juga menutup sekolah itu. Ada nggak sih hukuman-hukuman seperti itu? Tidak ada sampai hari ini. Lah, menurut saya itu harus menjadi ukuran, gitu ya. Tidak hanya ukuran sekolah itu adalah misalnya di sekolah ini ada kasus bullying atau tidak. Tidak hanya itu ya. Tetapi bagaimana sekolah ini mengatasi, menanggulangi, melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan itu harus diapresiasi gitu loh. Jadi tidak kemudian sekolah hari ini karena yang dievaluasi adalah di sekolah ini ada kasus bully atau tidak. Kalau nggak ada bagus, kalau ada jelek. Menurut saya itu kemudian sekolah menyembunyikan fakta. Mestinya kan penilaian. Lihat hanya akademik, hanya penilaian, nilainya bagus-bagus atau kan seperti penilaiannya justru bagaimana sekolah-sekolah itu ya tadi menanggulangi kasus-kasus kekerasan di sekolah. Itu harus jadi penilaian. Kalau penanggulangannya bagus, penanganannya bagus, itu juga nilai plus. Karena ada concern dari sekolah itu bagaimana menciptakan ruang-ruang yang aman dan ramah bagi anak-anak. Iya, jadi lebih ekstrim lagi kalau Mas Ubed nih, nggak cuma anak yang dipindahkan dan juga boleh dikasih pembinaan, kepala sekolah juga harus mengundurkan diri. Yang kedua, nggak pernah dievaluasi juga Satgas. Ya, Satgas ini ada di level kabupaten kota, ada di provinsi gitu. Ya orangnya mereka juga Mas, isinya. Ya karena Satgas juga nggak pernah ada sanksi, kepala sekolah nggak ada sanksi, maka pelaku juga ya kita santai-santai aja gitu. Orang nggak ada sanksi apa-apa gitu. Mbak Sinta, mungkin sedikit saja penjelasan bagaimana kemudian melihat perubahan kalau yang mungkin dulunya korban bullying ini lebih nekat untuk mengakhiri hidupnya begitu ya. Tapi kalau sekarang justru lebih ekstrim, ekspresif lah, melukai
pelaku-pelaku dari para bullying seperti itu? Iya, sebenarnya ini tadi ya terkait dengan perubahan teknologi, terkait dengan Gen Z sebagai digital native yang sangat mempengaruhi kepribadiannya seperti menjadi lebih impulsif, tingkat konsentrasi lebih rendah, lebih vulnerable ya, lebih mudah. Itu tuh memang sangat berpengaruh. Nah, ketika ini menjadi keluar, ini menunjukkan bahwa adanya frustrasi yang semakin tinggi sebenarnya, begitu. Di mana anak-anak ini merasa bahwa it is okay gitu ya, ini akan menjadi lebih besar gitu ya, lebih berdampak kalau dia melakukan itu ke luar daripada kepada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ini salah satu bentuk penguatan ya gitu, dan untuk melakukan tindakan seperti itu ya, seperti di SMA 72 atau di Aceh, itu bukan hal yang gampang. Artinya dia harus melakukan research gitu ya, melakukan research untuk bisa bagaimana caranya untuk melakukan itu. Berarti kan anak-anak ini bukan anak-anak yang dengan kapasitas intelektual yang jelek gitu ya, ini anak-anak pintar gitu. Nah, inilah yang seharusnya kemudian kita barengi tadi ya, kita dampingi tadi, terutama terkait dengan paparan-paparan di dunia internet yang luar biasa begitu ya. Kita bisa search everything yang kita interest gitu. Nah, anak ini kalau dia interest pada hal yang seperti itu ya, ekstremisme ya, dia akan ke situ gitu. Dia akan belajar ke situ. Sehingga itu bisa digunakan untuk tadi frustrasi yang berkepanjangan kemudian dia alihkan kepada hal-hal yang lebih berdampak. Apalagi kalau sudah menjadi sorotan publik semacam ini kan. Betul. Tapi miris juga kalau kita baca gitu ya pemberitaan baru-baru ini, kalau saya bisa sebutkan terkait dengan kasus di SMPN di 19 di Tangerang ini ya. Bahkan Wali Kota Tangerang Selatan Pak Benyamin juga menyampaikan, oh ternyata baru diketahui korban ini memiliki riwayat tumor yang memang kemudian berakibat seperti ini. Khawatirnya Mas begitu ya, bukan menjadi pembelaan atau pembenaran gitu ya, tapi ini kemudian dianggap pelaku sebagai normalisasi. Ya, kalau menurut saya itu jelas, itu pembelaan. Jadi wali kota, menurut saya lepas dari tanggung jawab gitu. Harusnya wali kota mengatakan bahwa dia adalah warga saya. Jangan sampai nanti ada korban lagi. Siapapun itu, saya akan tanggung jawab. Kan disampaikan di publik loh, di media itu. Iya, artinya itu kan bentuk-bentuk lari dari tanggung jawab, ya kan, seakan-akan itu korban, ya sudah seharusnya dia begitu kan. Itu menurut saya itu sikap wali kota yang lari dari tanggung jawab. Mestinya ya, saya akan panggil itu Satgas, saya akan evaluasi apa kinerja Satgas yang sudah saya bentuk. Itu SK-nya adalah SK wali kota, harus dievaluasi. Kepala sekolah juga akan saya panggil, kenapa ini sampai kejadiannya bulan Juli, sampai kemudian korban November. Ini bentuk sekolah ya tidak mampu mendeteksi kasus-kasus semacam ini gitu. Nah, menurut saya itu evaluasi dan sikap tegas wali kota mestinya, bukan malah pembelaan diri gitu ya. Itu kita sayangkan. Kita nggak bisa bayangkan tuh orang tua seperti apa ya. Apanya? Kalau memang ada kelalaian seperti ini, perlukah dibubarkan? Iya, karena itu harus dievaluasi ya kan. Kalau Satgasnya memang nggak berperan, maka harus dievaluasi. Evaluasi kan panjang. Apa yang membuat wali kotanya juga Mas? Jadi gimana sebenarnya nih? Satgasnya dulu, karena itu penting kan. Satgasnya membawai TPPK di sekolah-sekolah termasuk kepala sekolah. Yang evaluasi siapa? Iya. Ya banyak, harus independen, harus ada dari unsur pemerintah, kami dari masyarakat sipil harus dilibatkan. Dan yang ketiga juga, kami juga mencium ada banyak masalah soal kenapa Satgas nggak jalan, kenapa TPPK nggak jalan, kenapa guru-guru nggak bertindak. Ya karena terlalu banyak beban dan nggak ada misalnya tunjangan atau anggaran untuk ke situ gitu loh. Nah kalau misalnya Satgas dibentuk, nih selesai, kemudian nggak ada anggaran, lo mau ngapain? Khawatirnya pemerintah tidak menganggap serius hal ini. Singkat. Ya, betul. Jadi budaya kekerasan ini sudah menjadi budaya ya. Kita harus semua menyadari bahwa ini adalah budaya gitu. Kita pilihannya kita mau meneruskan ini sebagai budaya atau tidak. Itu pilihannya ada di kita gitu. Ketika dari unsur pemerintahan itu juga menganggap bahwa ini adalah budaya kekerasan yang harus kita hindari atau kita tidak tolerir, maka tadi kata-kata yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tentu tidak akan keluar. Kita di tiap pintu rumah juga melakukan hal tersebut gitu. Jadi harus sinergi ya. Jadi dari pihak pemerintah juga harus clear gitu bahwa say no untuk kekerasan di semua lini. Dari setiap pintu rumah, setiap pintu keluarga juga harus mengajarkan hal tersebut. Karena anak-anak ini juga mendapat kekerasan dari dalam rumah dan itu yang dipelajari. Jadi nggak hanya fokusnya kecil, lingkupnya soal sekolah saja. Ternyata lebih besar. Semua. Ini budaya negara kita. Terima kasih Mbak Sinta. Mas Ubed, terima kasih banyak. Terima kasih. Hari ini kita berharap bagaimana kasus bullying juga bisa menurun ya di akhir tahun. Jangan lagi muncul kasus-kasus perundungan begitu ya.